Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema bahasan kita pada kesempatan yang penuh berkah ini adalah al-hathu 'ala sabri wa ma yuqalu 'indal musibah. Al-hathu perintah 'ala sabri untuk bersabar. Wa ma yuqalu dan sesuatu yang diucapkan 'indal musibah ketika tertimpa musibah. Di sini muallif Syekh Rashid bin Husain Al-Abdul Karim, beliau menghadirkan beberapa dalil, ya, baik dari ayat maupun hadis. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 157. Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, mereka mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Ulaika, mereka itu, 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Maksudnya adalah ampunan, wa rahmah dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, ini firman Allah ketika Allah mensifati orang-orang yang sabar. Karena sebelum ayat ini ada kalimat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Nah, orang yang sabar itu adalah seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yang ketika tertimpa musibah, maka mereka mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian janji Allah dalam ayat ini untuk orang-orang yang bersabar adalah mendapatkan 3 hal, ya, yang bisa kita lihat. Pertama adalah salawatum mir rabbihim, salawat dari Tuhan mereka. Maksud daripada salawat dari Allah itu kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bersabar adalah memberikan ampunan. Ya, memberikan ampunan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dinyatakan muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini dalil pertama. Kemudian yang kedua, ya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-sabru 'indas sadmatil ula. Kesabaran itu terletak pada hantaman yang pertama. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, sabar yang utama, sabar yang terpuji adalah sabar yang dilakukan, ya, ketika hantaman pertama musibah itu terjadi. Ya, ketika hantaman pertama musibah itu terjadi. Karena ternyata tidak semua orang, ya, bisa bersabar pada momen tersebut. Nah, mungkin pada momen-momen setelahnya, setelah berlalu beberapa waktu dari kejadian musibah itu, seseorang baru bisa bersabar. Karenanya dalam hadis ini, sabar yang utama, sabar yang terpuji,
yang pahalanya sempurna itu adalah ketika hantaman atau hentakan musibah pertama itu terjadi. Taib. Kemudian dalil yang berikutnya hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah lalu dia mengucapkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lanjutannya, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berilah aku ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Melainkan pasti akan Allah berikan ia ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Nah, ini adalah dalil lain dan juga tuntunan yang lain, sebuah ucapan ketika seseorang itu tertimpa musibah. Ada doa di sini ya. Jadi setelah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dilanjutkan berdoa memohon pahala. Memohon pahala, kemudian dilanjutkan memohon ganti yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doanya. Nah, kalau berdoa demikian, ya disertai dengan kesabaran, disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap makna doa ini, ya dia sadar betul, ya bahwasanya memang harus demikian, ya tuntunannya orang yang ketika tertimpa musibah, janji Allah adalah akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari musibah tersebut. Ya mungkin musibahnya adalah kehilangan harta, ya atau dicabutnya nyawa salah satu anggota keluarga, ya kerabat misalnya, segala macam musibah. Ya kita berdoa dengan doa ini, janji Allah akan diberikan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian hadis yang berikutnya, yang terakhir ya atau yang keempat ini dalilnya ya, yaitu hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis sudah tidak asing insyaallah, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua perkara orang yang beriman adalah kebaikan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang demikian itu tidaklah dimiliki oleh seorang pun melainkan hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Yaitu apa? In asobadhu sarra'u syakara. Ini dia. Ketika dia tertimpa kebahagiaan, mendapat kebahagiaan, ya, syakara dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in asobadhu dharra, dan jika dia tertimpa kesulitan, kesempitan, kesusahan, musibah misalnya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Nah, ini dikatakan dalam hadis ini, orang mukmin itu sangat menakjubkan, sungguh sangat mengagumkan. Diberikan nikmat, diberikan kebahagiaan, ya, dia bersyukur. Diberikan musibah, dia bersabar. Ya, maka mukmin itu semuanya adalah kebaikan. Ya, tidak ada yang tidak baik dalam diri seorang mukmin. Nah, kemudian dari dalil-dalil tadi, ya Syekh Rashid bin Husain beliau menjelaskan di sini as-sabru 'alal musibati wa ihtisabul ajri fi dzalika dalilun 'ala quwwatil iman. Bersabar terhadap musibah dan mengharapkan pahala dalam masalah tersebut, dalam hal itu merupakan tanda kuatnya iman seseorang. Wa huwa sababun linaili rahmatillahi wal 'aqibatil hasanati minhu. Dan itu menjadi sebab untuk memperoleh rahmat Allah dan akhir akibat yang baik darinya. Walidzalika, oleh karena itu, wajah Rasulu alaihi salatu wassalam ila sabri indal masaib. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengarahkan,
membimbing menuntun umatnya untuk bersabar ketika tertimpa musibah. Wa 'allama ummatahu, dan mengajarkan umatnya ma yuqalu fi dzalik, apa yang hendaknya diucapkan ketika tertimpa musibah. Ada beberapa faidah ataupun kesimpulan ataupun petunjuk ataupun pelajaran dari dalil-dalil ayat atau hadis yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah fadlus sabri 'alal masaib, keutamaan sabar ya ketika tertimpa musibah. Ya, karena memang demikianlah ya, seorang mukmin seperti itu. Diberikan musibah ya karena dia sadar betul itu adalah ujian. Dia sadar betul Allah menimpakan musibah kepadanya, itu adalah sebagai tanda kecintaan Allah kepadanya. Dalam hadis lain dikatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya pasti Allah akan menguji mereka. Jadi musibah yang menimpa seorang mukmin itu disadari betul olehnya sebagai ujian keimanannya dan sebagai bentuk kecintaan Allah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah an-sabrul mahmuda makana fi awalil amr, bahwasanya kesabaran yang terpuji ya, yang berpahala, yang pahalanya sempurna, itu adalah terjadi di detik pertama ya musibah itu menimpa. Hentakan pertama tadi dikatakan dalam hadis indas sodamatil ula. Ya, jadi ketika seseorang itu tertimpa musibah, detik pertama kali, momen pertama kali, disitulah keimanan dan kesabarannya teruji. Apakah dia langsung bisa bersabar atau justru tidak bisa bersabar, yaitu dengan misalnya tidak bisa menahan lisannya dari berbicara yang tidak baik misalnya. Itu kan sebagai bentuk perwujudan ketidaksabarannya. Baru setelah itu dia baru bisa bersabar. Nah, ini bukan yang seperti itu sabar yang dimaksud. Dan ini tentu seseorang bisa melakukannya adalah berkat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus selalu berdoa supaya kita dimudahkan dalam masalah-masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, an-sabra 'inda syada'id min sifatil mu'min. Bahwasanya bersabar ketika tertimpa musibah itu termasuk sifatnya orang yang beriman. Ini sudah jelas. Tadi dikatakan ajaban li amir mukmin. Ya, semua perkara orang yang beriman itu adalah kebaikan. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan musibah bersabar. Ya, tidak ada yang tidak baik dalam diri seorang mukmin. Yang terakhir, ikhwatal iman rahimakumullah, fadlu dzikril waridi 'indal musibah. Keutamaan zikir ataupun doa yang warid ya, yang ma'thur, yang warid, yang ada tuntunannya ya ketika musibah. Itu kalimat istirja tadi. Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan berilah aku ganti dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Janji Allah ya, Allah akan memberikan ganti khairan minha, dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.